Nama saya Rika Sartika Dewi, Program Studi Aquaculture A2 NPM 1940101007. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat dari mata kuliah Dasar-dasar Mikrobiologi Akuatik. Definisi mikrobiologi itu sendiri ada yang mengartikan bahwa mikrobiologi terdiri dari 3 suku kata. Yang pertama yaitu mikro yang berarti kecil, serta bios yang berarti makhluk hidup, dan logos yang berarti ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa mikrobiologi itu berarti ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang kecil atau yang tidak kasat mata. Kemudian ada juga yang mengartikan bahwa mikrobiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang mikrobia dengan metode atau teknik yang dikenal dengan kultur murni. Lalu, mikrobiologi sendiri didefinisikan sebagai semua makhluk hidup yang merupakan objek dari kajian mikrobia. Kemudian, apa sih pentingnya mempelajari mikrobiologi ini? Nah, mikrobiologi ini berhubungan langsung dengan kehidupan. Mikrobiologi dapat memberikan keuntungan bagi manusia, misalnya dalam pembuatan nata de coco, tape, roti, kecap, yogurt, tempe, dan lain-lain. Kemudian, mikrobiologi ini juga dapat merugikan bagi manusia, misalnya sebagai penyebab dari penyakit. Selanjutnya, ruang lingkup mikrobiologi yang terdiri dari bakteriologi, mikologi, serta virologi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sejarah mikrobiologi. Mikrobiologi boleh dikatakan sebagai ilmu yang baru dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang telah ada sebelumnya seperti tumbuhan atau botani dan hewan atau zoologi. Kemudian, periode awal dari sejarah mikrobiologi itu ditandai dengan penemuan dunia baru melalui mikroskop oleh Sansrias Janus dan Anthony van Leeuwenhoek. Kemudian ada pula teori-teori tentang awal mula kehidupan. Yang pertama yaitu dari teori abiogenesis, yaitu makhluk hidup yang berasal dari benda mati, yang dicetuskan oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, seperti pada gambar di samping. Kemudian yang kedua adalah teori biogenesis, yaitu makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang telah ada, seperti pada gambar di samping. Kemudian ada teori kuman penyakit, yang menyatakan bahwa mikroorganisme dapat menyerang organisme lainnya dan menyebabkan penyakit oleh Black pada tahun 2008. Kemudian ada periode keemasan, yang ditandai dengan penemuan penting di awal perkembangan mikrobiologi. Kemudian penemuan metode isolasi atau pemisahan, pembuatan preparat dan identifikasi biakan mikroba secara murni oleh Robert Koch pada tahun 1843 sampai dengan 1940. Dan penemuan cawan Petri atau Petri dish, sistem pewarnaan bakteri, dan sistem saringan atau filter guna keperluan sterilisasi secara fisik. Kemudian selanjutnya yaitu periode modern, yang ditandai dengan ditemukannya berbagai peralatan modern untuk mempelajari mikrobiologi, hingga ahli mikrobiologi akhirnya mampu menjelaskan hal-hal yang sebelumnya belum dapat dijelaskan. Selanjutnya saya akan membahas tentang struktur dan fungsi sel. Sel pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Robert Hooke, yang telah meneliti irisan pada gabus melalui mikroskop yang ia rancang sendiri. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi 2, yaitu eukariotik dan prokariotik. Sel eukariotik memiliki inti sel sejati dan sistem membran internal. Kemudian memiliki inti sel yang amat kompleks dan dikelilingi oleh selabung inti atau membran. Pembagian nukleus lebih rumit atau mitosis. Kemudian sel eukariotik membutuhkan organel internal sel yang lebih bervariasi untuk melangsungkan metabolisme, menghasilkan energi, dan mentransportasikan nutrien ke seluruh bagian sel.
Contoh seperti alga, fungi, protozoa, tumbuhan, dan hewan. Selanjutnya yaitu prokariotik. Sel prokariotik terdapat pada mikroorganisme sel tunggal. Contohnya seperti bakteri dan sianobakteri. Kemudian ciri-ciri sel prokariotik adalah tidak mempunyai inti sel atau nukleus sejati. Berikut merupakan gambar dari struktur sel bakteri. Kemudian ada membran sitoplasma, yang dimana sel prokariota atau bakteri yang mempunyai membran sel yang disebut dengan sitoplasma, yang membentuk struktur luar sel dan memisahkan struktur internal dengan sel dengan lingkungan. Kemudian membran ini merupakan penghalang selektif sehingga hanya senyawa atau bahan tertentu yang dapat masuk dan keluar sel. Kemudian terdiri dari dua lapisan fosfolipida yang mempunyai bagian nonpolar dan polar. Kemudian selanjutnya yaitu karakteristik mikroba. Yang pertama yaitu karakteristik kultural yang meliputi media pertumbuhan, baik itu bentuk cair ataupun padat, serta komponen media dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu suhu, baik itu psikofilik, mosofilik, dan dermofilik. Kemudian ada ketersediaan oksigen, baik itu aerob, anaerob, atau fakultatif. Kemudian ada pH, meliputi asam, netral, ataupun basah. Yang kedua ada karakteristik morfologis, yang berupa visual, yang artinya pengamatan dengan kasat mata, dan bentuk yang berupa panjang, lebar, maupun diameter. Kemudian yang ketiga yaitu karakteristik metabolisme, meliputi metabolisme yaitu sumber karbohidrat yang berupa gula, pati, hidrokarbon, dan lain-lain. Kemudian nitrogen yang berupa organik maupun anorganik. Dan produk metabolisme yaitu berupa metabolit primer dan sekunder ataupun campuran. Kemudian yang keempat yaitu karakteristik antigen yang meliputi komposisi antigen dan jenis antigen ataupun antibodi. Kemudian yang kelima yaitu karakteristik genetik yang berupa komposisi basa DNA yaitu guanin dan sitosin dan hibridisasi DNA. Selanjutnya saya akan membahas tentang bakteriologi, di mana bakteriologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan bakteri, baik itu klasifikasi bakteri, struktur anatomi, cara bekerja bakteri, interaksi antara sel bakteri, dan juga tanggapan terhadap perubahan pada lingkungan hidupnya. Kemudian ada ukuran dari bakteri. Bakteri merupakan organisme mikroskopis yang rata-rata berdiameter 1,25 mikrometer. Kemudian ukuran bakteri adalah ukuran mikroskopis yang artinya hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop saja. Selanjutnya yaitu bentuk bakteri. Ada 3 macam bentuk bakteri, antara lain bentuk batang atau basil, kemudian bentuk bulat atau kokus, dan yang ketiga yaitu bentuk spiral. Kemudian ada macam-macam bakteri. Berdasarkan perbedaan dinding sel dan pewarnaan, bakteri dikelompokkan menjadi 2, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Kemudian berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, bakteri dikelompokkan menjadi 3, yaitu bakteri aerob, merupakan bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana mengandung oksigen. Kemudian bakteri anaerob, yaitu bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana tanpa oksigen. Kemudian ada bakteri fakultatif, yaitu bakteri yang dapat hidup tanpa oksigen. Kemudian penggolongan bakteri dalam memperoleh makanan. Berdasarkan cara memperoleh makanan, bakteri dapat digolongkan menjadi 2, yaitu bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Bakteri heterotrof merupakan bakteri yang hidup dengan memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungannya karena tidak dapat menyusun sendiri zat organik yang dibutuhkannya. Kemudian
Bakteri autotrof merupakan bakteri yang dapat menyusun zat makanan sendiri dari zat organik yang ada. Selanjutnya, saya akan membahas tentang klasifikasi atau keanekaragaman bakteri. Klasifikasi atau keanekaragaman makhluk hidup merupakan pengelompokan suatu organisme berdasarkan kesamaan variasi yang didasarkan bentuk morfologi, anatomi, fisiologi, maupun molekular. Dalam istilah pengetahuan sains, klasifikasi sering diartikan sebagai taksonomi. Taksonomi merupakan konsep penentuan dari klasifikasian makhluk hidup, namun ada juga yang menyebutkan bahwa taksonomi merupakan ilmu yang mempelajari teori klasifikasi yang mencakup dasar, prinsip, dan aturan dalam klasifikasi. Mengklasifikasi makhluk hidup memiliki aturan tersendiri dalam pengelompokannya, misalnya klasifikasi berdasarkan pada gen atau molekular, yang dimana klasifikasi didasarkan pada spesies dan klasifikasi yang didasarkan pada ekosistem. Dalam hal ini, kita mempelajari tentang klasifikasi, identifikasi, dan tata nama yang menyangkut pada organisme.